lupa like, subscribe, dan klik loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Sebelum pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar ya. Coba dipimpin Mas Ilham, dipimpin berdoa. Siap, gerak. Siap, Nak. Berdoa mulai. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberi kemudahan dalam belajar ya. Nah, selanjutnya ayo kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya. Baik, Bu. Ilham Nazar Yahya. Hadir. Siap, hadir. Almira Nareswari Adianto. Hadir. Siap, hadir. Asyifa Salma Azahra. Siap, hadir. Sip. Aida Nasnan Prasetya. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Gak ada yang gak masuk ya. Sip. Di masa pandemi ini anak-anak harus selalu jaga kesehatan ya. Harus selalu mencuci tangan. Belum cuci tangan belum? Ayo tadi. Ayo harus main-main. Kotor-kotoran harus cuci tangan ya. Biar bersih, terhindar dari kuman. Olahraga yang cukup. Tadi pagi olahraga enggak? Enggak. Olahraga apa? Ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, makan yang teratur ya. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang materi karakteristik ruang. Masih semangat hari ini? Masih. Yuk kita tepuk semangat dulu kalau masih semangat. Berdiri nggak apa-apa, tepuk semangat. Tepuk semangat. Tapi sebelum masuk ke materi karakteristik ruang, kita pemanasan dulu ya dengan ice breaking. Yuk berdiri dulu. Oh, ice breaking itu apa ya? Pemanasan. Nah, kita mau ice breaking apa ya tadi? Teko kecil. Sekarang Bu Guru kasih contoh dulu ya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku dan ini corongku. Bila aku menjerit, aku teriak. Aku teriak. Aku teriak. Angkat aku dan tuangkan jur dan tuangkan jur dan tuangkan jur. Yuk, satu lagi. 1, 2, 3.
Aku teko kecil yang mungil. Ini Gagangku, dan ini caraku. bila aku berdiri, aku menjerit. Au, Aku menjerit. au, Aku menjerit. au. Terus Lompat jus. angkat aku dan Tuangkan cur dan tuangkan cur dan tuangkan cur. Yeay. Sekarang kita ganti ice breaking ya. Ice breaking apa lagi ya? Oh, satu jari kanan, satu jari kiri ya. Yo, 1, 2, 3. satu jari kanan, satu jari kiri. Ku gabungkan jadi satu menjadi jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku gabungkan Jadi satu jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Ku gabungkan jadi satu jadilah menara Tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Kumpulkan jadi satu jadi kuku. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Ku gabungkan Jadi satu. Halo, apa kabar? baik Baik saja. Yeay. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 9, yakni kekayaan negeriku. Yang akan kita pelajari adalah manfaat sumber daya alam bagi kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalian tahu tidak, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya itu dibagi menjadi berapa? Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya itu dibagi menjadi 2 jenis, yakni sumber daya alam yang tidak dapat terbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa sih itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat kita gunakan kembali setelah kita menggunakannya. Contohnya adalah udara, tanah, air. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak bisa kita gunakan lagi setelah kita menggunakannya, seperti contohnya adalah emas. Nah, selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan sejenisnya dibagi menjadi 2, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau biasa disebut biotik. Contohnya adalah sumber daya alam air, sumber daya alam tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau apa ayo? Atau bukan makhluk hidup. Seperti contohnya adalah batu, terus kemudian air, tanah. Nah, selain itu, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia itu menjadi beberapa. Nah, contohnya adalah pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan. Apa sih manfaat sumber daya tumbuhan? Nah, tumbuhan ini bisa digunakan sebagai bahan pangan. Tumbuhan seperti apa yang bisa digunakan sebagai bahan pangan? Tumbuhan itu seperti jagung, padi, dan gandum. Nah, sedangkan pemanfaatan tumbuhan untuk kegiatan bangunan merupakan contohnya adalah tumbuhan pohon jati atau pohon mahoni. Mereka digunakan untuk membuat meja, membuat kursi, membuat pintu. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk pemanfaatan sumber daya alam yakni bahan tambang. Apa sih manfaat dari bahan tambang? Nah, bahan tambang itu bisa menjadi seperti timah. Timah dibuat apa sih? Timah itu bisa dibuat menjadi kaleng atau lempengan timah. Nah, selanjutnya adalah seng.
Seng. Seng itu apa? Seng itu bisa dimanfaatkan sebagai atap rumah. Kalian pernah tahu kan atap rumah yang terbuat dari seng? Dan selanjutnya adalah emas, intan, dan perak. Dimanfaatkan untuk apa itu? Nah, di sini emas, perak, dan intan itu biasanya digunakan sebagai perhiasan untuk mempercantik tampilan. Nah, pemanfaatan bahan tambang selanjutnya adalah tembaga. Tembaga dibuat apa sih? Tembaga digunakan untuk membuat kabel. Nah, salah satunya adalah kabel apa ya? Kabel yang berada di sekitar kita ini. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan penghasil energi. Kalian ada yang tahu apa sih itu bahan penghasil energi? Bahan penghasil energi. Tahu tidak? Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai hasil energi, yakni yang pertama minyak bumi. Minyak bumi digunakan untuk apa? Minyak bumi itu digunakan sebagai bensin dan sebagai pelumas mesin. Nah, selanjutnya adalah bahan penghasil energi selanjutnya gas alam. Gas alam itu dibuat apa? Gas alam itu dibuat menjadi gas LPG. LPG buat apa? Buat kita masak. Yang buat api, nyalain kopi cetek gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bahan bakar. Bahan bakar terbuat dari apa? Nah, bahan bakar itu sendiri hasil pemanfaatan dari batu bara. Batu bara dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan bakar minyak atau yang lain. Bahan bakar minyak untuk apa sih? Nah, bahan bakar minyak itu digunakan untuk menjalankan transportasi kita, misalnya seperti motor, mobil, dan bis. Nah, itu bisa kita gunakan itu menggunakan bahan penghasil energi, yakni batu bara. Batu bara diproses menjadi bahan bakar minyak. Nah, dari materi ini kita telah mengetahui apa sih itu sumber energi di Indonesia, sumber daya alam yang dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, selanjutnya jika ada yang bertanya, nah sekarang ada pertanyaan. Ada berapa jenis sumber daya alam? Ada yang bisa angkat tangan? Iya, Mutia. Ada 2 jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua. Apa sih itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya, Cahya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meski kita telah menggunakannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Ya, itulah beberapa sumber daya alam dan sumber daya tidak dapat alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, berikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Iya, Tiwi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu peternakan dan perkebunan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan emas. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ini terdiri dari 4 orang dan kita akan membagi 2 kelompok. Jadi 2 orang. Oke? Baik, setelah mengamati video tentang pembelajaran dan melakukan tanya jawab, sekarang kalian membuat kelompok. Ini ada 4 orang kan, jadi nanti kelompoknya berdua. Satu meja saja ya. Ya. Oke. Nanti kalian akan ibu berikan lembar kerja beserta titip. Di sini kalian akan membuat mind mapping mengenai karakteristik
Ya. Apa tadi? Karakteristik ruang contohnya pantai. Kalau pantai karakteristiknya Ada yang ditanyakan nggak? karakteristik karakteristik ruang ada dua, yaitu pantai. Kalau pantai karakteristiknya penduduknya nelayan, daerahnya panas. Karakteristik ruang Ada yang ditanyakan nggak?
pencaharian di bidang perkebunan, tempat wisata, dan beriklim sejuk. Sedangkan jenis sumber daya alam ada dua, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya dapat diperbarui adalah bayam dan sawit. Contohnya tidak dapat diperbarui adalah batu bara dan minyak bumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ribut juga untuk kalian. Pelajaran pada hari ini terkait materi kekayaan sumber daya alam mata pelajaran IPS. Oke, sekarang Ibu akan simpulkan ya dari pengertian sumber daya alam. Jadi pengertian sumber daya alam itu adalah semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya hewan, laut, tumbuhan, gas bumi, minyak bumi, pasir, bebatuan, air, dan emas. Terus apa itu jenis-jenis sumber daya alam? Ya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Oke, satu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan atau tumbuhan. Oke, sumber daya alam dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dapat dimanfaatkan dari bagian akar hingga buahnya. Nah, ini berikut bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Satu, untuk bahan pangan. Yang kedua, untuk bahan sandang. Ya kan, itu tumbuhan itu bisa dibuat ini loh, membuat pakaian seperti dari pohon randu dapat diambil buahnya yang dapat diolah menjadi serat kain gitu. Terus yang ketiga ada untuk peralatan rumah tangga. Pakai peralatan rumah tangga yang sering kita jumpai di rumah sebagian berasal dari tumbuhan. Tahu nggak kalian? Tahu belum? Ternyata tumbuhan itu bisa buat peralatan rumah tangga loh. Nggak tahu? Nah ini kebanyakan itu bisa berasal dari kayu. Contohnya untuk apa? Pintu, meja, kursi, lemari, dan tiang. Kayu juga dapat dimanfaatkan untuk bahan dasar membuat tisu dan kertas. Nah, selain kayu, getah karet juga dapat dimanfaatkan sebagai ban mobil dan sepeda. Nah, gitu. Terus yang keempat ada produk kesehatan dan perawatan tubuh. Sumber daya alam hayati juga dapat dimanfaatkan sebagai produk kecantikan. Nah, contohnya apa? Jamu, tumbuhan bisa dibikin untuk jamu. Nah, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan obat herbal yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit secara alami. Nah, bahan yang dapat digunakan sebagai jamu adalah kunyit, jahe, kencur, temulawak, kumis kucing, dan mengkudu. Nah, gitu. Terus ini ada yang kedua, sumber daya alam dari hewan. Tadi kan dari tumbuhan, sekarang dari hewan. Semua bagian hewan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mulai dari sandang dan pangan, bahkan produk kecantikan. Loh, hewan bisa dibuat produk kecantikan. Apa itu? Nah, ini berikut manfaat sumber daya alam dari hewan. Satu, buat bahan pangan. Banyak ya bahan pangan dari hewan tuh bisa buat apa? Lauk ayam bisa digoreng ya kan, kalian tahu kan tuh sapi, kambing, ikan itu tuh bisa dibuat manfaat bahan pangan manusia. Terus yang kedua ada bahan sandang dari hewan. Nah, yang dimanfaatkan itu apa? Bagian kulit hewan dapat dijadikan sebagai sandang yang bermutu tinggi. Adalah apa? Wool yang berasal dari bulu domba. Kain sutra berasal dari kepompong ulat sutra, dan kulit hewan dapat juga digunakan sebagai peralatan rumah tangga seperti apa?
tas, jaket, pelapis kursi sofa, jok mobil, dan sepatu. Dan itu ternyata terbuat dari kulit hewan, teman-teman. Yang ketiga ada produk kesehatan. Produk kesehatan, hewan dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan bagi manusia. Apa itu contohnya? Lebah dapat menghasilkan madu. Burung walet, air liurnya dapat dimanfaatkan untuk menambah stamina dan menghaluskan kulit. Dan susu kambing juga bisa dimanfaatkan untuk apa? Kesehatan pencernaan. Ada yang bisa jadi pernah susu kambing belum? Belum ya? Susu sapi yang pernah. Sekarang yang dua ini ada sumber daya alam non hayati. Tadi sumber daya alam hayati dan sekarang ada sumber daya alam non hayati. Hayati tadi yang berasal dari makhluk hidup. Kalau non hayati ini berasal dari benda mati. Contohnya apa? Tanah, batu, dan bahan tambang. Pokoknya yang non hayati itu yang berasal bukan dari makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Sumber daya alam non hayati umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kebutuhan rumah tangga. Nah, sumber daya alam non hayati itu sumber daya alam yang berasal dari benda mati yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan kebutuhan rumah tangga. Yuk, bahan bangunan. Bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah berasal dari tanah liat, batu bata, pasir, semen, dan besi. Yang kedua, peralatan rumah tangga. Benda yang berada di dapur kebanyakan berasal dari aluminium, terbuat dari logam aluminium, contohnya penggorengan, panci, dan lainnya. Nah, sekarang itu ya tadi perbedaan sumber daya alam hayati dan non hayati. Udah. Sekarang ibu mau tanya, kalian ada pertanyaan nggak tentang terkait materi sumber daya alam? Ada pertanyaan nggak? Oh tidak, sudah pada paham? Sudah, oke. Sekarang ibu mau, oh ya, kalian tahu belum manfaat dari sumber daya alam? Manfaat dari sumber daya alam untuk kehidupan kita. Nah, ini ibu mau jelasin ya tentang manfaatnya. Manfaat dari kalian mempelajari materi sumber daya alam. Manfaat dari kalian mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, gini, tahukah kalian apa saja pemanfaatan sumber daya alam? Mungkin kalian belum banyak menyadari bahwa banyak sekali manfaat sumber daya alam bagi kehidupan kita. Nah, kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi, itu merupakan contoh beberapa hasil kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Dan ada juga sumber daya alam yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Maksudnya sumber daya alam itu harus diolah terlebih dahulu. Nah, agar diolah terlebih dahulu itu agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa itu? Minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Nah, sumber daya alam tersebut akan bermanfaat ya apabila kita dapat mengelolanya dengan baik. Tidak boros, kita memakai sumber daya alam itu secukupnya agar sumber daya alam itu bisa kita pakai sampai kita tua, sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu. Jadi sumber daya alam itu akan tetap ada. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus menggunakan sumber daya alam ini tuh dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Itu teman-teman. Nah, itu sebagian dari manfaat kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Manfaat sumber daya alam, manfaat
kalian bisa tahu apa manfaat dari sumber daya alam di kehidupan kita. Oke. Setelah itu bentar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menerima materi pada hari ini dengan baik dan bisa mengerjakan ujian nanti dengan lancar. Oke, dan sekarang ditutup salah satu siswa doa tutup majelis. Yuk, siapa? Mbak Nimah, yuk tutup majelis, penutupan pembelajaran pada hari ini dipimpin. Yuk, doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta